Jadi gini sih, orang selalu beranggapan bahwa asam folat itu hanya khusus untuk wanita, ya. Padahal perlu diketahui, asam folat sendiri itu pun sebenarnya nama lain dari vitamin. Oke, jadi yang tadi kan sebelum hamil ya sudah saya jelaskan. Nah, terus nikah dong, akhirnya test packnya positif gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Dok, untuk makanan dan minuman bagaimana ya dok? Saya selalu akan menjawab ke pasien saya, kalau memang sebenarnya dari awal pola makan ibu itu sudah benar, sebenarnya tidak ada pantangan makanan apapun kecuali ibu ada alergi makanan. Itu yang harus dicatat, makan sudah benar dari awal. Oke, selamat pagi Merdos. Selamat pagi. Iya. Tapi lagi nih. tayangnya belum tentu pagi juga, Mas. Ya nggak apa-apa, biar kenapa? Karena kita syutingnya pagi. Iya sih, biar kita selalu semangat kalau pagi-pagi itu. Oh, iya, boleh. Kembali lagi dengan saya Fendi. Saya Angga, kita ada di Merspace. Ya, podcastnya RSN Bangsa Rine. Oke, sekarang ini gimana? Dokter yang kita tunggu-tunggu. Tapi gimana jadwalnya, Mas? Betul sekali. Betul sekali. Sibuk. Ya. Kemarin aja beliau mau kita calling, ternyata beliau di ya ada sesuatu lah. Nah. Itu juga. ini kita benar-benar beruntung ini. Betul. Oke, kita langsung aja ya kelihatannya ya. Oke, Dokter Objin kita satu kali ini ya. Betul. Oke, ini dia Dokter Melinda. Spesialis Objin ya. Oke, dokter gimana kabarnya? Baik, ya, alhamdulillah. Tampak segar sekali dok. Sekarang. Dokter Melinda mas selalu segar. Beliau aja baru datang di lobi tuh mas. Wah, auranya itu langsung terpancar kegembiraan. Iya. Semrinya kalau bahasa Jawanya mas. Dengar-dengar suka olahraga, iya benar dok ya. Makanya sih. Kelihatan mas muda terus kulitannya itu anak segar sekali. Balan tiga. Oke, lanjut aja. Oke, dokter, sekarang kita akan masuk ke topik nih. Kita akan bicara tentang bagaimana sih persiapan untuk kehamilan ya. Sebenarnya kita kan ada nih ya, namanya kalau nggak salah itu premarital. Sebenarnya itu apa sih yang harusnya dipersiapkan jika saat kita ingin memiliki keturunan seperti ini atau hamil gitu dok, sebenarnya tidak. Oke, jadi yang harus diketahui adalah bahwa sebenarnya kan kalau di Indonesia ini tujuannya menikah itu pasti yang diharapkan adalah memiliki keturunan. Beda kalau dengan yang di luar negeri ya, itu sudah pasti kalau di Indonesia seperti itu. Jadi yang memang harus dilakukan memang ya kalau memang sudah tahu kapan saya akan menikah, kira-kira bulan apa, ya berarti seharusnya kan ditarik mundur lagi. Jadi 3 bulan sebelum itu sudah dilakukan pemeriksaan baik untuk calon istri maupun untuk calon suami gitu. 3 bulan itu pemeriksaannya yang pertama kita harus tahu kalau di sini mungkin tabu, tetapi sebenarnya itu penting. Seperti kita harus tahu tentang family history disease. Jadi contohnya ibunya ini punya riwayat keluarganya seperti apa sih, kakek neneknya, ibunya, mungkin saudaranya, seperti itu pun demikian juga dengan untuk pihak prianya atau calon suaminya. Karena apa? Contohnya mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu spesifik, tapi contohnya kalau di Inggris gitu kan, keturunan kerajaan Inggris itu kan ada yang related ke hemofilia, thalassemia, seperti itu. Tetapi mungkin kalau di sini ya mungkin kita bisa tarik mundur, mungkin seperti ada riwayat keluarga dengan penyakit metabolis kan, seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit tiroid. Nah, itu memang harus dipertimbangkan gitu. Jadi harus diketahui 3 bulan sebelumnya. Biasanya kan juga ada cek darah ya, untuk mengetahui golongan darah ibu dan golongan darah suami. Terutama mungkin yang mau menikah dengan pasangan yang bukan berasal dari Indonesia gitu kan. Pernah dengar kan ya, itu anaknya anak pertama anak papa, tapi hamil berikutnya kok anaknya mesti keguguran meninggal seperti itu. Terus ternyata memang terjadi ketidakcocokan antara golongan darah atau resus. Gitu. Nah itu memang harus dicek semuanya. Jadi semuanya itu ada alasannya, bukan cuma semata-mata karena dokternya supaya dapat cuan gitu ya. Enggak banget gitu, bukan sih, bukan kayak gitu. Memang lebih ke preventifnya ya ke depannya. Ya. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa
tidak setelah sang ibu atau wanitanya telat menstruasi atau test pack-nya positif baru minum vitamin hamil. Kebanyakan gitu ya. Padahal yang seharusnya disarankan adalah 2-3 bulan sebelum konsepsi atau pembuahan atau kehamilan awal itu sudah mengkonsumsi yang namanya asam folat. Ya, fungsinya apa? Untuk mencegah adanya defek neural tube atau mungkin yang paling lebih awamnya adalah misalnya penyakit seperti bibir sumbing, terus jantung bayinya bocor, pokoknya semua yang ada di garis tengah atau median tubuh gitu, mulai dari atas sampai bawah, atau juga yang sampai ekstrim itu sampai dinding perutnya yang tidak terbentuk, makanya begitu lahir bayinya ususnya di luar. Nah, itu semuanya akan bisa dilakukan prevention dengan mengkonsumsi asam folat kira-kira 2-3 bulan sebelum konsepsi gitu. Sedangkan yang perlu diketahui pada saat ibu sudah positif hamil dengan test pack-nya positif itu paling tidak usia kehamilan minimal sudah 4 minggu. Sedangkan tabung saraf itu sudah selesai pembentukannya sekitar 4-6 minggu sudah selesai gitu. Nah, padahal itu baru selesai mens dokter ya. Bukan selesai, baru ketahuan apa garis dua itu kan paling tidak kan sudah telat mens kan pasti. Betul. Kalau telat mens kan kita ngitungnya 1 bulan dari mens sebelumnya kan gitu. Oke. Dok, untuk preventifnya sendiri itu kan tadi kan kalau dokter katakan untuk ibu atau para wanita yang ingin yang ingin hamil itu berarti kan minum asam folat. Bagaimana dengan cowoknya atau prianya sendiri? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kayak gitu, Dok? Kalau untuk prianya sendiri sih kan bisa aja Dok ya, nggak menutup kemungkinan ya. Boleh. Kan gitu ya. Jadi gini sih, orang selalu beranggapan bahwa asam folat itu hanya khusus untuk wanita, ya. Padahal perlu diketahui asam folat sendiri itu pun sebenarnya nama lain dari vitamin B9 gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita minum multivitamin B kompleks itu sebenarnya juga ada kan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk prianya sendiri memang kalau untuk lebih spesifik seperti wanita itu kan sudah jelas asam folat gini-gini. Dan juga seperti panduan dari misalnya dari BKKBN dan sebagainya memang selama ini kan hanya wanita, prianya kan memang tidak ada. Jadi kalau untuk prianya sih menurut saya sih cukup dengan antioksidan seperti itu saja karena ya untuk memperbaiki kualitas sperma karena berapa persen sih sebenarnya pihak pria yang merokok. Nah, gitu. Itu dia. Ya. Siapa? Tetangga itu, bukan saya. Oke. Ya dokter. Berarti kalau untuk yang pria atau cowoknya ini lebih banyak konsumsi yang antioksidan seperti itu ya. Begitu ya. Oke. Dok, gimana kalau yang ada nih? Ini entah apakah termasuk mitos atau fakta nih. Kadang ada nih orang yang suka memelihara hewan nih ya kayak gitu. Ya, saya juga pernah itu apakah Dok? Bener Dok? Apa akhirnya kamu gara-gara ini nih ya karena sulit untuk hamil gini lah kayak gitu. Sebenarnya sih bukan karena sulit untuk hamilnya, tetapi lebih ke arahnya kita pernah dengar nggak tentang toksoplasma seperti itu. Toksoplasma sih bukan bikin sulit hamil, tetapi bikin kecacatan atau kelainan kongenital pada janin. Bisa pada tahap awal mungkin kalau tidak bertahan karena kecacatannya kompleks itu biasanya keguguran. Tapi kalau seumpama bisa bertahan ya pada saat lahir mungkin ada kecacatan gitu. Tetapi kalau untuk bikin susah hamilnya sih tidak. Nah itu tadi, ini juga pemeriksaan seperti TORCH itu juga sebaiknya dilakukan ya sebelum hamil seperti itu. Kalau bikin susah hamilnya itu banyak faktor sebenarnya, bukan cuma karena periksa. Padahal kucing aja sesama kucing pinter ya hamilnya, sekali hamil anaknya banyak. Betul tuh. Nah, itu dia. Saya kadang ini orang yang memelihara banyak hewan juga punya anak juga, makanya tidak menentukan juga itu ya. Berarti kan mitos berarti ya. Mitos ya, merdos semuanya mitos itu tidak benar. Jadi pelihara aja. Kucingnya aja anaknya banyak kan sekali. Kucing aja anaknya banyak, apalagi Mas Angga. Kok gitu? Nah, tapi tetap Mas Bedi itu tadi makanya kenapa harus ada pemeriksaan yang di awal itu untuk antisipasi. Pentingnya screening di awal itu. Iya, itu dia. Oke, sekarang tadi kan kita bicara tentang pra nih atau persiapan lah. Sedangkan saat hamil, ini Dok, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh
para ibu hamil ini sih gitu loh. Oke. Selain untuk menjaga kandungannya ini. Oke, jadi yang tadi kan sebelum hamil ya sudah saya jelaskan. Nah, terus nikah dong akhirnya tes packnya positif gitu kan. betul, Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu adalah USG ya. Untuk USG-nya sendiri sih memang yang disarankan sekarang setidaknya pernah kontak dengan dokter sekali di trimester awal seharusnya minimal. Fungsinya sih untuk apa? Yang pertama ya untuk menentukan hamilnya itu di dalam atau di luar kandungan. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, karena hamilnya masih kecil, jadi kalau seumpama ada penyakit, contohnya misalnya ada kista atau ada miom, itu masih gampang melihatnya karena hamilnya masih kecil, gitu sih. Kemudian setelah itu ya dilanjutkan nantinya kalau memang tidak sempat, dilanjutin lagi nanti di trimester kedua itu sebanyak 2 kali. Di trimester kedua sih biasanya boleh nanti di saat antara usia kehamilan 24 sampai 28 minggu itu kalau memang ada indikasi atau memang pengen itu kan boleh, biasanya kita refer ke feto maternal untuk USG fetal scanning ke feto maternal. Kemudian nanti di trimester ketiga USG-nya paling enggak juga 3 kali. Karena kenapa? Yang pertama cairan ketuban itu sudah selesai diproduksi saat 32, 34 minggu sudah tidak diproduksi. Makanya kan sering ya ada ibu hamil ujuk-ujuk pas kontrol loh ketubannya habis bersih padahal tidak ada keluar dari bawah. Nah, itu alasannya. Yang kedua juga untuk menentukan posisi janin. Karena kan kalau sudah 32 minggu sudah tidak bisa akrobat tuh janinnya karena kan sudah tidak ada space-nya. Jadi untuk lihat yang di bawah itu apa? Bokong kah? Kepala kah? Atau bayinya mungkin letaknya melintang seperti itu. Kemudian yang ketiga juga untuk lihat posisi terakhir dari ari-ari atau plasenta ya. Plasentanya letaknya normalkah atau menutupi jalan lahirkah atau bahkan sampai ada yang ekstrim ya, sampai bisa menembus saluran kencing, menembus sampai kemana-mana gitu ya. Kemudian yang keempat juga untuk merencanakan proses persalinan, baik itu tempatnya maupun mungkin metode persalinannya. Jadi kayak misalnya untuk ibu hamil yang jarak antara anak pertama dengan anak kedua terlalu dekat padahal anak pertamanya operasi gitu kan, pasti akan disarankan untuk operasi lagi, seperti itu sih. Kemudian kalau tadi ada kelewatan, kalau di trimester kedua ya jelas kita screening, biasanya ada beberapa penyakit yang baru muncul, contohnya diabetes dalam kehamilan, yang paling sering adalah preeklamsi gitu ya. Karena resiko ya dok, kalau misalnya dari anak yang pertama sama anak yang kedua itu jaraknya terlalu dekat misalnya. Kalau lahiran normal mah sebenarnya terserah. Kalau lahiran normal ya. Maksudnya dok? Kalau normal sih tidak terlalu. Dalam catatan mungkin tapi pada saat hamil pertama tidak ada masalah ya. Salah maksud saya awal anak pertama sesar nih dok. Anak kedua sebenarnya kepingin normal tapi jaraknya terlalu. Nggak boleh memang. Itu yang resiko dok. Tidak boleh. Jadi minimal 18 bulan. 18 bulan jaraknya 2 tahunan. Kemudian juga harus diketahui dulu kenapa kok anak pertamanya dioperasi. Kalau semisal karena maaf ibunya pendek, kemudian panggulnya sempit, itu sudah indikasi mutlak bahwa ya untuk kehamilan berikutnya mau jaraknya juga sudah lebih dari 2 tahun juga pasti akan operasi gitu. Kemudian yang ketiga, anak pertamanya mungkin jaraknya sudah 5 tahun, tapi ini yang anak kedua kok bayinya sungsang atau bayinya melintang atau letak ari-arinya tidak normal, ya jelas akan disuruh operasi lagi. Seperti itu sih. Penting banget tuh Merdas untuk informasi terkait itu. Dok, tadi dikatakan bahwa saat trimester pertama nih paling tidak 1 kali aja untuk USG. Nah, itu kenapa sih dok? Minimal. Minimal. Itu tadi yang sudah saya jelaskan kenapa kok harus USG. Ya pertama untuk menentukan posisinya hamilnya itu loh di mana. Karena bisa juga kan pernah dengar hamil di luar kandungan. Betul. Jadi memang USG di trimester pertama itu untuk melihat hamilnya ini di mana sih, di dalam atau di luar kandungan. Kemudian yang kedua juga untuk melihat apakah ada ekstra bonus tambahan penyakit tambahan, contohnya ada miom, ada kista. Kemudian yang ketiga juga untuk memastikan jumlah kehamilannya. Karena kan kalau trimester awal itu
sudah bisa kelihatan ini sebenarnya bayinya 1 atau 2, kembar apa tidak, atau mungkin triplet juga bisa. nggak tahu. Gitu. Oke, oh gitu Dok ya. Berarti untuk trimester pertama itu minimal Satu satu kali. kali untuk pemeriksaan di USG, menggunakan USG seperti itu ya. Terus apalagi Dok untuk kayak makanan apa segala macam seperti itu? Jadi kalau Ada nih, saya ada nih kadang kan ya, sering-sering orang itu yang hamil yang nggak boleh sampai makan gerak, nanas, kayak gitu. nggak boleh makan nanas, itu yang sering Betul. saya Iya, dengar ya. fakta tuh, Dok. Iya, kayak gitu-gitu kan. Itu soal fakta tuh, Mas, ya? Kemudian minum air kelapa, Betul. ya benar ya. Jadi tapi itu juga Dok. kalau nggak tapi salah ya. Jadi begini, banyak sih pasien Banyak, saya yang banyak, tanya, Dok, untuk makanan dan minuman bagaimana ya Dok? Saya selalu akan menjawab ke pasien saya, kalau memang sebenarnya dari awal pola makan ibu itu sudah benar, sebenarnya tidak ada pantangan makanan apapun kecuali ibu ada alergi makanan. Itu yang harus dicatat, makan sudah benar dari awal. Masalahnya kita ini sekarang makannya tidak benar sama sekali ya. Contohnya adalah ya itu tadi, mau makan ayam ya makanlah ayam yang utuh. Jadi sebenarnya kalau pola makan kita benar sesuai dengan yang seharusnya, ya sebenarnya tidak ada pantangan makanan. Bahkan untuk nanas pun sendiri itu memang bisa menyebabkan keguguran, tapi perlu digarisbawahi yang saya baca di jurnal adalah pada hewan coba, yaitu hewan coba, bukan pada manusia. Sedangkan pada manusia nanas itu sebenarnya tinggi vitamin C yang memang diperlukan, sebenarnya begitu. Terus juga ada yang bilang, makan tape gimana Dok? Makan duren gimana Dok? Saya selalu bilang, biasanya kan pasien kontrol dengan suami ya. Saya tanya, bapak tidak mungkin hamil. Coba ngabisin durian 1 biji gede, 1 buah gede durian montong. Kira-kira gimana? Ya mabuk juga. Nah, jadi sebenarnya adalah makan boleh, jangan berlebih gitu sih. Karena ya perlu diketahui durian itu manis. Tape juga fermentasi gula. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian kalau makanan instan ya, saya nanya, tiap hari makan mie instan sebenarnya kita tidak hamil pun boleh tah? Tidak boleh kan jawabannya? Begitu. Memang yang perlu agak digarisbawahin adalah konsumsi teh dan kopi. Ya, itu tidak boleh lebih dari 1 cangkir per hari karena kopi itu mengandung kafein, sedangkan teh itu mengandung tanin. Memang berdasarkan penelitian pada beberapa wanita konsumsi kafein berlebihan lebih dari 5 mg per hari atau 1 shot untuk espresso itu ada tendensi pada beberapa wanita bisa menyebabkan hipertensi nantinya pada memasuki usia sekitar 20 mingguan gitu. Dan juga biasanya kan memang jantungnya juga berdebar. Nah sekarang kalau ibunya aja deg-degan, bayinya emang gimana? Nah gitu sih. Kalau di mix Dok, kopinya di mix sama susu, sama matcha, sama aja Dok ya. Barangkali kopi hitam aja sih. Kalau mix boleh, nggak boleh ternyata karena sama memang aja ya. Sebenarnya itu kenapa kok pakai patokan 1 cangkir? Karena saya pakai standar yang umum tadi, kafeinnya yang dihitung. Kafeinnya. Mungkin kalau kopinya dikasih setengah sendok aja ya mungkin nggak apa-apa kali ya, kopi instan setengah sendok lagi ya itu nggak apa-apa. Kadang kan ada tuh Dok, hamil kepingin es kopi susu gitu loh, karena biar seger gitu Dok. Boleh, tapi itu tadi tidak boleh lebih dari 1 kali per hari ya. Itu jangan juga asupan gulanya. Betul. Jadi harus diperhitungkan dokter ya. Ya, karena ya itu tadi wanita hamil resikonya kalau memang suka minum manis-manis, makan yang manis, bayinya biasanya gede nanti. Nah, tuh kayak saya ntar. Berapa bulan ya? Bukan. Bukan ya. Ini Dok, bener nggak? Ini kita kembali lagi mitos fakta ini. Nah, saat hamil minum es itu tidak boleh. Nanti bisa babynya tadi yang dikatakan dokter besar. Gitu. Nah, kalau minum manis, minum es, kira-kira sukanya dikasih sirup atau pasti ada yang manis intinya, pasti gitu. Kak, saya selalu bilang sama pasien saya, Ibu asal nggak ditambahin gula, mau ibu ngunyah es batu langsung pun juga nggak apa-apa. Saya selalu bilang gitu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah di saat kita membuat minuman yang dingin, itu selalu akan ditambahkan gula. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau seumpama mau ngeletusi es batu ya nggak apa-apa.
Nggak ada efek untuk yang tadi gitu. Ada untuk bayinya nggak Itu ada. Mitos itu. Es batunya. Iya sama, Minum kalau es misalnya ya. air dingin juga Boleh, asal jangan boleh. dikasih gula. Jangan gitu. kasih gula. Intinya gula. Intinya gula, apalagi dikasih gula-gula. Oke, apa lagi Mas? Oke, jadi itu tadi apa Mas? Mitos atau Mitos fakta? fakta. Oh iya, Saat tadi yang kehamilan. terkait yang nanas tadi saya belum tahu tuh. Oh, ternyata bukan mitos Mas ya. Mitos. Ini memang Cuma mitos ya? jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Jadi nggak masalah kalau untuk makan nanas ataupun tapi dokter ya. apa-apa. Tapi yang penting tidak berlebihan. berlebihan. Gitu. Itu. Mitos atau faktanya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Oke, Dok. Tadi kita sudah bicara tentang kehamilan. Tadi kan dokter sempat menyampaikan bahwa ada penyakit yang timbul saat tahu-tahu timbul saat hamil lah seperti iya. itu. Sebenarnya seperti apa? Penyakit apa aja biasanya Dok yang sering kali Jadi muncul? yang paling sering muncul biasanya adalah preeklamsi. Oke. Itu sering atau atau mungkin yang kurang ini hipertensi dalam Hipertensi. kehamilan. Memang yang sampai parah bisa sampai kejang nantinya karena tensinya terlalu tinggi. Dimana sebenarnya pun tensinya itu tidak harus misalnya sampai 200 menyebabkan kejang, itu juga tidak. Contohnya kayak saya ini, saya hari-hari ini kalau tensinya cuma 90. Itu sudah memang sudah setiap hari seperti itu normalnya. Mungkin pada saat saya hamil tensi saya 150 aja mungkin saya sudah bisa kejang. Karena memang batas hariannya saya cuma segitu. Tapi ada memang wanita yang sebelum hamil aja mungkin dia sudah punya hipertensi tapi nggak terlalu masih hipertensi yang dalam batas wajar, kayak contohnya 130. Nanti biasanya juga dia waktu hamil sampai 180 pun ya mungkin dia ngerasa nggak apa-apa tuh dok, saya baik-baik aja. Makanya nggak aware gitu kan. Kemudian yang perlu diketahui memang makanya kita screeningnya tadi itu kenapa sebelum hamil ada screening dan lain sebagainya. Itu juga untuk menentukan indeks massa tubuh wanita. Jadi kalau seumpama maaf sebelum hamil aja berat badannya sudah lebih dalam kategori sudah overweight atau bahkan sudah masuk obesity gitu, itu memang resiko untuk terjadinya keluar preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan itu lumayan besar. Lumayan tinggi maksudnya. Lumayan tinggi. Kemudian juga yang kedua yang sering muncul juga itu adalah diabetes dalam kehamilan. Itu juga sering muncul karena apa? Ya karena hormon kehamilan itu memang menurunkan kinerja daripada insulin. Makanya kebanyakan memang pada beberapa wanita hamil kalau kita screening karena memang ada pemeriksaan rutinnya di sekitar 22-24 minggu itu ketahuan diabetes pada kehamilan gitu. Oke. Oh iya, jadi ini dok, ini pengalaman saya dok ya, istri saya maksudnya mas, bukan istri orang. Jadi saat hamil muda itu dokter, itu dari semester berapa ya saya lupa, pokoknya hamil muda dokter, itu nggak mau makan sama sekali, ketika kecium bau nasi aja udah mual. Nah itu gimana tuh dok, kalau misalnya dia asupan makannya itu nggak terlalu banyak, itu nggak apa-apa? Memang paling sering itu bau nasi matang aja sudah bikin mual. Nah, nasi bakso. Memang. Jadi memang tidak perlu khawatir ya. Biasanya ibu hamil tuh khawatir trimester 1 datang mengeluh berat badannya kok turun. Itu memang wajar. Trimester pertama itu berat badannya turun mungkin 2-3 kiloan. Tetapi saya selalu bilang ke pasien saya, selama dari hasil USG ternyata bayinya perkembangannya masih sesuai dengan usia kehamilan yang seharusnya. Jadi ya tidak masalah. Nah, sedangkan untuk ibunya sendiri solusinya adalah yang pertama menghindari makanan yang memang merangsang. Contohnya soto. Coba soto itu kan sebenarnya baunya juga tajam. Kemudian yang saya juga heran, orang sini tuh selalu makan itu adalah nasi. Padahal kan tidak harus mengkonsumsi nasi, bisa diganti ke yang lain. Diganti ke makanan-makanan yang tidak merangsang. Contohnya roti bakar. Itu akan membantu sekali. Kemudian yang kedua biskuit gabin kayak gitu-gitu yang kering-kering, atau mungkin ada biskuit susu dan lain sebagainya, itu kan tidak ada baunya. Sedangkan untuk tambah nutrisinya sebenarnya cukup gede loh itu. Roti juga bakar gitu, jadi tidak harus nasi. Kemudian makannya itu kalau biasanya kita kan cuma makan besar 3 kali sehari. Mungkin porsinya 3 kali itu dijadiin 1, dikumpulin dibagi jadi 5. Jadi sedikit-sedikit aja tapi sering.
Trimester pertama itu sebenarnya kalori yang diperlukan itu tidak ada bedanya sama seperti sebelum wanita itu hamil. Kalorinya sama. Jadi nggak perlu, apalagi kalau dengar kata mertua harus makan banyak karena lagi bawa ngasih makan 2 orang. Salah ya. Trimester pertama kalorinya masih sama 1.800-an. Jadi nggak ada yang perlu ditambah. Nanti di trimester kedua itu pun tambahnya sekitar 200 sampai 300 aja kok. Jadi 1 mangkok sayuran sudah cukup. Gitu. Ya itu Mas. Kalau udah mertua Mas, harus makannya banyak. Kalau nggak makan banyak, nanti bayi Lapar lagi, yuk ngeces senengan nih kan nih. bayi makan apa? Gitu. Oke, Mas Pendi. Ya, gimana Mas? Tak terasa ini Mas Pendi. Udah sikat sekali kan, cepet ya. Padahal masih banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan. Betul. Lanjut nanti part 2. Nah, kita tunggu ini. Betul. Jadi harus selalu stay tune. Nah, di Merspace. Betul. Oke. Ya, Dokter Melinda, terima kasih ini waktunya sudah berkenan menjadi narasumber kita di sini podcast ini. Sama-sama. Ya. Oke, Dokter, mungkin untuk closing statement nih, terakhir pesan-pesan untuk Merspace yang lagi menonton ini seperti apa nih gitu. Jadi Silakan. untuk pasangan wanita dan pria yang memang merencanakan untuk pernikahan maupun nantinya juga merencanakan untuk adanya conception atau kehamilan, rencanakan sebaik-baiknya dari awal karena semuanya bisa diprevensi pada saat kita mempersiapkan sebelum kehamilan. Kemudian juga selalu rutin untuk menjaga selama proses kehamilannya itu sendiri, dan juga nantinya jangan lupa persiapkan juga proses persalinan dengan sebaik-baiknya. Itu dia. Baik, Mas. Pesan dari Dokter Melinda. Nggak ada lagi loh. Kalau mau lanjut, misalnya nggak mau konsultasi di sini, bisa langsung datang ke RSCA Mer. Dokter Melinda praktek di RSCA Mer. Setiap hari apa Mas? Senin, Selasa, dan hari Rabu Jumat. Nah, Rabu Jumat. jam berapa Dokter? Jamnya itu yang lompat-lompat nanti. Tadi hubungin. Yang penting reservasi dulu. Iya, betul. Di nomor yang ada di sini. Edit. Nggak ada. Oke, dokter, terima kasih dokter. Maaf ya, dokter. Sama-sama. Terima kasih Mulai banyak, dok kita dokter. berdua nih dok, agak Iya, bercanda emang ini. gini kita dok kalau pembawanya kalau udah podcast Dokter. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter. Oke, Jangan Merdos. sampai kapok Dokter ya. Oke, Merdos, itulah tadi pembicaraan kita dengan Dokter Melinda kali ini dan kita pamit. Saya Angga. Saya Fendi, kembali di Merspace selanjutnya. Sampai jumpa.